Halo, salam jumpa dan salam pemenang. Salam pemenang juga. Ya, senang sekali saya bisa hadir di sini untuk berbincang-bincang bersama dengan Ibu Erida, yang maunya dipanggil Mbak Erida supaya awet muda, ya. Iya, Mbak Erida, bisa diceritain Mbak Erida sekarang kegiatannya apa? Kegiatan saya ya, yang pertama adalah paduan suara ya, saya aktifkan gitu loh. Waduh. Ngajar juga paduan suara biar saya rileks, bisa rileks ya. Oh, suaranya Gitu. alto kayaknya nih. Betul Iya. sekali pas ini. Aku malu dengan penyanyi loh, Oh, Mbak. enggak. Jadi kita bisa ini dong bikin paduan suara, saya sopran. No, Nah, tuh, sopran ketemu alto. banget tuh, Mbak Alto ya. Terus kegiatannya Mm-mm, selain ikut paduan suara, mm-mm. Ngajar masih ya, ngajar. mengajar. Arti menguji mahasiswa S2 Mm-mm. juga masih sampai sekarang gitu. Mengajar di mana, Ibu? Di Fakultas Psikologi UI. Di Fakultas Psikologi UI. Ya. Waduh, dulu tuh saya hampir mau masuk psikologi tuh, tapi akhirnya Nah, nggak jadi. terus kenapa dong nggak jadi? Padahal jadiin aja gitu Iya biar ya. kita ketemu lagi bareng-bareng di sini. Iya, soalnya banyak teman-teman saya bilang, kamu tuh ini orangnya sabar, bisa dengerin, kamu cocok deh masuk Hmm, psikologi gitu katanya. pas Benar ya, banget. Mbak? Iya, betul. Oh gitu. Pendengar yang baik gitu loh. Mhm. Rata-rata psikolog gitu, pendengar yang baik. Oh gitu. Hmm, Oke deh. Nah, teman-teman, saat ini kita mau diskusi tentang satu topik namanya self acceptance. Iya, Penerimaan diri, iya benar ya, Mbak betul. ya? Iya, Nah, itu bagaimana maksudnya apa tuh menerima diri? iya. Menerima diri itu tidak gampang ya. Artinya kalau misalnya hal baik itu lebih banyak ya kita gampang nerimanya. Oh kamu cantik, oh kamu ini ya oke Iya, seneng gitu ya. senang pasti, Tapi heeh. giliran loh kok kamu ini nggak bisa gitu. Nggak bisa Mhm. nerima diri yang seperti itu. Oh, kalau Nah, dikritik seperti itu dikritik, ya? tidak Oke, terima misalnya mhm. seperti itu sehingga ini akan justru menjadi tidak sehat untuk orang tersebut gitu loh. Oke. Nah, Hmm. terus seberapa penting kita harus bisa menerima kritikan orang atau menerima diri? Jadi kalau orang bilang kamu Mhm. kurang ini, berarti aduh kita kekurangannya di sini ini. Jadi Iya, kadang suka membuat minder ya, Mbak ya. iya. Nah itulah yang artinya tuh menerima diri itu bukanlah menerima yang baik saja, tetapi Mm-mm. ada hal yang sama sekali tidak bisa kita hindarkan yaitu hal yang tidak enak ya. Hmm, Nah, justru ini sulit sekali orang bisa menerima hal seperti itu. Nah, ya. disinilah kita harus mampu menerima legowo ya, apapun yang kritikan orang, apapun yang orang sampaikan terhadap kita, Ya. itu bisa kita telaah kembali lah untuk ini. Itu justru akan mengarahkan kita kepada menjadi sehat, gitu loh, sehat. Supaya sehat secara Mental, mental ya ya. betul. Oke. Selain kritikan terhadap diri Mhm, sendiri ya, sifat-sifat atau kekurangan kita, mhm. hal-hal apa lagi yang lain yang harus bisa kita terima juga, Mbak? Yang selain itu ya kritikan itu bahwa menyadari bahwa kehidupan ini tuh eh, tidak hal yang baik-baik saja gitu. Ada Hmm. hal-hal yang tidak baik yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengarah kepada yang lebih dewasa lagi, lebih maju lagi. Seperti itu. Oh, oh, mungkin peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita ya. Ya, betul. Tidak selamanya kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, Betul tapi juga sekali. kesedihan-kesedihan Ya, itu yang harus bisa kita terima juga gitu, Mbak. terima bukan berarti terima begitu saja, tapi Iya. kita mencoba menelaah, Hah? mencoba kita perbaiki, mencoba kita apa ya namanya tuh kembali lagi kepada diri kita. Apakah sudah benar nggak yang orang lain katakan dan kita harus berusaha untuk bisa diterima juga sama orang lain. Gitu. Oh, nah ini dia nih. Ternyata nggak mudah ya. Nah, ada tips nggak, Mbak? Gimana caranya belajar supaya Oke, kita belajar untuk bisa menerima kritikan orang. Terus ya kalau betul kita sekali. mengalami hal-hal yang sedih, kita tidak larut terus berlama-lama di dalam kesedihan itu gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa Ya, menerima hal-hal oke. itu? Yang penting pertama kali itu adalah niat ya.
Niat. Niat. Nah, teman-teman, yang penting niat Niat. nggak mau bangkit gitu Iya, ya. niat Oke. bahwa saya ingin berubah gitu loh. Seperti orang lain katakan bahwa kamu itu kurang mampu di sini, saya harus belajar dong. Belajar Hmm. untuk bisa apa yang orang katakan itu berubah gitu. Ternyata kamu bisa gitu. Aduh, senang banget kalau misalnya gitu ya. Kamu gini. Saya belajar ternyata orang lain itu memberi respon lagi. Oh, rupanya kamu udah pandai ini. Itu satu hal yang positif untuk diri seorang gitu loh. Oke, jadi yang pertama harus punya niat untuk Sadar. memperbaiki diri itu Betul. ya. Yang kedua mau Belajar, belajar. ya belajar. Oke. Terus ada lagi nggak yang harus kita Ya, miliki untuk bisa menerima diri? yang penting tuh kita itu bisa memaafkan diri kita sendiri. Oh, Memaafkan loh. ini yang susah nih ya, Nah, paling susah tuh. memaafkan. Biasanya orang lain salah ke kita, Mhm. kita bisa memaafkan. Memaafkan Tapi kalau diri kita sendiri. memaafkan diri sendiri gimana itu Nah, itu ya? dia itu yang sulit sekali, memaafkan diri sendiri itu artinya menyadari bahwa saya itu punya kekurangan gitu loh. Oke deh, saya akan menjadi lebih baik, itu artinya memaafkan. Oke, jadi memaafkan diri sendiri berarti kita menerima Iya. kekurangan saya di Iya. sini, Iya, betul gitu Mbak ya. Lisa. Jadi Iya. menerima kekurangannya di sini, jadi nggak boleh marah kalau dikritik orang, gitu Betul, ya. iya. Jadi itu sebenarnya orang itu sayang sama kita, Betul pingin sekali. kita lebih baik lagi, gitu ya. Nah, itu yang ada di dalam bahasa Jawa ya, nerimo. Oh iya, Bahasa Jawa bukan? nerimo. Jawa Nah, saya. nerimo. Nerimo sama dengan pasrah nggak tuh Mbak? Nah itu, Mhm. nerimo dan pasrah-pasrah itu berarti sudah nggak bergerak ya, tidak ada usaha lagi untuk berubah. Tapi nerimo itu yang dimaksud adalah hal-hal yang tidak kita inginkan, itu kita terima. Nah, dari situ kita olah bagaimana caranya supaya kita juga bisa mengubah hal tersebut gitu. Itu yang paling penting. Nah, teman-teman, jadi beda nih, nerimo sama pasrah tuh beda. Ya. Kalau pasrah udah nggak mau usaha lagi ya. Iya, Nah, itu. tapi kalau nerimo itu menerima tapi tetap ada usaha gitu ini ya. nerimo Oke. ini itu Ya. yang disebut sebagai bahwa dia memiliki mental pemenang. Karena dia mau belajar ya, belajar untuk lebih baik lagi gitu loh. Menyadari bahwa saya punya kekurangan ini, menyadari bahwa saya akan lebih baik, tidak tertipu, tidak apa seperti itu. Oke, sip. Jadi nerimo memiliki sifat nerimo itu baik ya. Baik Tapi sekali. beda sama orang yang pasrah. Udah deh, saya memang bisanya ini, ya udah nggak apa-apa begini aja gitu. Itu pasrah ya. Pasrah. Oke, tapi kalau nerimo bedanya ya mungkin saat ini saya bisanya ini, tapi saya mau terus berusaha belajar supaya bisa menerima yang lebih baik gitu. Sebagai salah satu contoh aja dulu saya dibilangin kamu punya kepandaian A, misal katakanlah begitu. Saya nggak pernah menyadari loh, dari kecil hingga dewasa nggak pernah menyadari. Tapi ketika saya jalankan apa yang diomongin orang, betul-betul loh, semua sakit-sakit saya itu hilang semuanya. Beneran. Gitu. Jadi pernah dulu tuh sakit itu mah ya, semua dosen-dosen itu tahu saya sakit mah. Sakit mah. Yang tahunan ke rumah sakit jam 2 pagi dan sebagainya. Bolak-balik masuk rumah sakit, kambuh terus. Iya. Terus? Tapi ketika ada seseorang, kamu punya orangnya udah almarhum ya, punya kemampuan loh untuk misalnya untuk jadi sesuatu yang orang lain senang, misalnya Peragawati lah waktu itu gitu. Saya ikutin, itu benar nggak? Semua penyakit saya hilang. Gitu. Nah itu, jadi kegagalan apapun tuh jangan dimasukin ke dalam diri kita gitu. Coba kita berusaha untuk aktif ya, mencari tahu apa kelemahan itu, diperbaiki lah gitu kelemahan kita. Waduh, jadi tanpa disadari orang kadang sakit penyakit yang mereka derita itu karena mereka tidak bisa menerima diri sendiri gitu. Bu, maksudnya. Betul sekali. Nah, sebagai salah satu contoh ini teman saya nih kemarin
dia caleg Mm-mm. nih. Aduh, dia ngomong di media medsos gitu bahwa saya tidak diterima katanya gitu. Tetapi itu merupakan langkah saya untuk lebih ke depan. Saya mencoba mencari tahu, mencari jalan bagaimana saya bisa, tapi tidak dengan uang. Bagus banget tuh. Saya langsung Iya. kasih jempol, kamu bagus, kamu mentalnya kuat banget. Inilah yang disebut sebagai mental Mental pemenang, pemenang. sesuai dengan topik-topik yang kita lakukan di YouTube ini. Iya. Gitu. Waduh, luar biasa, keren banget. Jadi memang sangat-sangat penting ya Mbak Erida ya, Iya. untuk bisa menerima diri, memaafkan diri Maafkan, sendiri, betul sekali. supaya kita bisa belajar dari kekurangan kita apa sih yang orang lain bilang gitu. Iya, Jadi itu. kita mau menunjukkan bahwa kita bisa berhasil gitu ya. Nah, itu satu pelajaran yang tidak saja untuk ini ya, untuk kegagalan orang di satu tempat, itu semua ya, semua kegagalan. Kegagalan itu adalah pembelajaran agar kita tuh bisa lebih maju. Yang penting adalah kegagalan itu kita harus belajar ya. Di mana kita gagalnya. Oke, waduh luar biasa ya teman-teman tuh. Jadi penting sekali kita bisa menerima diri sendiri karena itu untuk kesehatan Betul. mental Betul, kita, betul ya. sekali, betul. Dan juga kesehatan fisik ya. Ternyata Ya. kalau kita memendam perasaan kecewa atau marah, itu akhirnya bisa juga menggerogoti Betul sekali. badan kita. Tahu banget tentang Iya. psikologi. Kan belajar dari Mbak Erida tadi kan, aduh Benar sampai sekali. bolak-balik masuk rumah sakit ya. Ya. Ternyata begitu saatnya menerima diri sendiri dan menjalani hal-hal yang positif ya, mau memperbaiki diri, terus langsung hilang penyakit ya. Itu kesadaran kesadaran. Nggak mudah itu untuk menyadari ya kita. Benar. Butuh waktu berapa lama dulu, Mbak? Saya sakitnya lama, 4 tahun, 5 tahun. Bertahun-tahun. Ya. Waduh, nah teman-teman nih tuh kalau yang mulai sakit-sakit ya, yang kambuh-kambuh terus itu berarti emang ada beban ya, betul. Ada hal-hal yang membuat pikirannya terbeban. Nah itu akhirnya jadinya sakitnya macam-macam. Ya. Oleh karena itu apapun ya kegagalan yang kita dapatkan itu jangan langsung meruntuhkan kita. Ya. Carilah kita untuk apa ya? Saya sukanya relaksasi ya. Nah contoh misalnya saya suka ke jalan-jalan ke gunung, pedesaan. Gitu makanya ya. Di belakang kita nih ada pemandangannya indah ini ya. Iya bagus sekali gitu ya. Ini untuk relaksasi, untuk mata, pikiran jadi tenang gitu ya. Jadi psikolog deh. Terus bagaimana caranya untuk relaksasi selain melihat pemandangan? Itu salah satu yang paling gampang sekali kalau kita jalan-jalan ya, traveling atau jangan yang cari yang mahal ya. Yang murah-murah saja. Banyak ya, banyak hal-hal yang jangan terpengaruh sama yang mahal. Betul. Nah itu selain itu juga kalau misalnya Mbak Lisa ketemu sama teman-teman ada yang ini, yang paling gampang adalah tarik nafas ya. Tarik nafas yang dalam, kita tuntun ya. Tarik nafas. Tekan, lepaskan. Tarik nafas yang dalam. Berapa hitungan, Mbak? Boleh 5-10 boleh. Terus tekan, lepaskan. Itu yang paling gampang. Itu yang paling gampang. Yang setiap hari bisa kita lakukan setiap pagi ya kayaknya ya. Tapi ada lagi pelajaran yang hanya psikolog yang tahu gitu loh. Jadi dengan otot-otot ya. Jadi dia untuk rileks itu otot-otot itu beberapa anggota tubuh tuh dilatih gitu. Oke. Gitu. Senam-senam. Tapi kalau awam yang seperti itu. Kalau teman-teman juga di kantor ngetik-ngetik terus ininya kan pasti kencang-kencang ya. Nah itu juga harus tarik relaksasi dulu supaya lebih fresh untuk kerja lagi gitu ya. Dan ya itu tadi yang penting harus bisa nerimo. Ya. Legowo ya. Jadi masukan-masukan dari teman-teman satu tim atau dari bos gitu betul. Kan. Nah itu jangan langsung ciut ya. Harus
Oh iya iya, jadi harus menerimanya dengan positif Betul. ya. Kalau misalnya Mbak Ya, Lisa, kalau nggak ketemu sama orang-orang ahli, ya, carilah teman terdekat yang oke. benar-benar sahabat terdekat yang bisa membantu kita. Kita sampaikan, ceritakan. Oh, jadi memang harus Harus diomong, diutarakan diutarakan. supaya nggak Yang nerimo nyimpen. diri itu jangan Aha. disimpan aja. Jadi kalau kita punya sahabat, kita sampaikan. Nanti kita bisa Oke. lihat masukan-masukan. Nah, cuma takutnya ntar si temen ini cerita-cerita ke Nah yang itu lain. makanya, Nah, itu ya, gimana bikin stres lagi ya tuh kayaknya. betul. Carilah orang yang sangat tepat sekali gitu. Oke, nah ini jadi sahabat-sahabat setia yang setia mendengarkan keluhan dari teman-temannya itu sangat membantu Iya ya, betul saling Mbak Lisa. mendukung buat teman-teman yang berusaha untuk bangkit Ya untuk menjadi pemenang. betul Ya, sekali. oke. Waduh, seru banget ini ceritanya. Mudah-mudahan sih kita bisa diskusi lagi dengan topik-topik yang lebih Betul menarik lagi ya. ya. Teman-teman, terus semangat, terima diri dengan positif. Ya Pasti kita juga akan bisa menyelesaikan. memperbaiki diri Ya dan menyelesaikan iya semua masalah ya kita. betul sekali. Oke, terima Oke. kasih banyak Mbak Erida untuk tips-tipsnya. Terima kasih juga loh Kita aku tunggu. ditemenin oleh yang cantik ini Mbak Lisa Aduh, terima kasih Arianto. sama-sama. Belajar banyak sekali. Kita tunggu topik-topik berikutnya. Oke. Iya, terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa. Salam Salam pemenang. pemenang.